Sidang keempat peninjauan kembali Saka Tatal digelar di ruang Cakra Pengadilan Negeri Cirebon Rabu siang. Saka Tatal sebagai pemohon tiba bersama kuasa hukumnya serta sejumlah saksi fakta di antaranya Dedi Mulyadi, Teguh dan Marwan. Ketiganya akan memberikan keterangan di hadapan hakim yang diketuai Rizka Yunia dan dua hakim anggota Justisia Permatasari dan Galuh Rahma Esti. Selain 3 saksi fakta, kuasa hukum juga mendatangkan 3 saksi ahli, diantaranya Kabar Reskrim tahun 2008-2009 Susno Duaji, Reja Indragiri, dan Dr. Budi. Dalam sidang, Dedi Mulyadi mengklaim tidak mengetahui keberadaan Aep dan membantah menculik Aep. Dedi hanya merawat ayahnya Aep sebagai warga Purwakarta. Channel YouTube saya tadi malam ada bapaknya Bahagia. Dari kehadiran bapaknya kemudian tertekan itu apa kesimpulan Bapak? Saya sampaikan ya, karena ayahnya mengalami tekanan psikologi yang berat, maka saya menawarkan diri. Bapak, kalau tidak, agar Bapak tidak terlalu stres, ada kegiatan kerja aja di rumah saya. Sementara itu, psikolog forensik Reja Indragiri memberikan kesaksiannya dalam sidang PK Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon. Reza meminta agar bukti elektronik baik milik korban maupun pelaku dibuka agar semuanya menjadi terang benderang. Sebetulnya tadi sudah sempat saya sampaikan majelis, saya berada pada posisi skeptis pada keterangan. Oleh karena itu, saya sangat mengandalkan pada bukti-bukti lainnya, terutama bukti-bukti yang telah teruji secara saintifik. Kalau bukti-bukti saintifik itu tersedia secara memadai, barulah kemungkinan posisi saya, penilaian saya terhadap keterangan akan bergeser. Tapi selama bukti-bukti saintifik itu tidak memadai, maka saya harus konsekuen dengan zona pemikiran yang saya punya, bahwa saya skeptis bahwa proses penegakan hukum, pengungkapan fakta, proses persidangan akan berlangsung secara adil. Kuasa hukum Saka Tatal yakin jika peristiwa kematian Vina dan Eki pada Agustus 2016 merupakan kecelakaan lalu lintas. Itu dibuktikan dari hasil olah TKP yang dilakukan pihak kepolisian dari Polresta Cirebon. Mirsa, langsung saja kita akan berdialog bersama dengan narasumber saya. Ada Bu Elsa Syarif, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Guntur Perdamaian Ginting, kuasa hukum Saksi Dede, dan juga Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Susno Duaji, Kabar Reskrim Polri 2008-2009. Saya ke Pak Susno terlebih dahulu. Pak Susno, halo. Ya. Ya. Selamat sore. Ya, Pak Susno, bagaimana kemudian Anda hari ini dihadirkan sebagai seorang ahli, tentu yang disaksikan ataupun disampaikan di muka persidangan, ini harapannya bisa membuka kasus ini. Tapi kami tahu standing point Anda yang menyebutkan bahwa Saka Tatal bukanlah pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Anda sebutkan no debat di situ. Yang jelas ini berseberangan dengan apa yang disampaikan oleh Ibtu Rudiana. Komentar Anda? Saya tidak menyimpulkan sendiri ya, tetapi Polres Cirebon Kabupaten, ulangi lagi, Cirebon Kabupaten, dia mengatakan kecelakaan lalu lintas dengan alat-alat bukti yang ada. Dan perkara di Polres Cirebon Kabupaten tidak pernah dilimpahkan atau ditarik ke Polres Cirebon Kota. Jadi perkara kecelakaan lalu lintas sudah tas di Polres Kabupaten ya. Nah, tentang ada kasus pembunuhan di Polres Cirebon Kota, saya tidak mencampuri itu. Saya katakan bahwa ini lalu lintas berdasarkan fakta yang didapat oleh Cirebon Kabupaten. Oke, jadi dari sana Anda sampai pada kesimpulan yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana 2016 silam adalah salah tangkap? Ya, tergantung yang mana. Kalau dia mengusut perkara yang di Cirebon Kabupaten, ya bukan kewenangan dia. Tapi kalau dia mengusut perkara yang di Cirebon Kota, ya dia polisi Cirebon Kota. Nah, silakan oleh penasihat hukum ya, tadi ditanya perkara yang mana, buktinya apa, ya itu urusannya Pak Rudiana gitu. Nah, apakah Pak Rudiana melanggar dan sebagainya, itu silakan dari Propam Mabes yang ini. Nah, saya
berpedoman kepada Polres Cirebon Kabupaten. Nah, Cirebon Kabupaten sudah tuntas urusan mereka. Ya. Lazim tidak peristiwa seperti ini Pak Susno? Dalam keahlian Anda yang tadi disaksikan, saya ingin dalami kembali. Apakah kemudian ketika satu kasus ketika ini diambil kesimpulan awal waktu itu oleh kabupaten yang mengatakan bahwa ini adalah kecelakaan, kemudian bergeser di kasus pembunuhan berencana? Tidak pernah diambil ya, kecelakaan di kabupaten tidak pernah diambil oleh Polda, tidak pernah juga diambil oleh kabupaten. Laporan polisinya pun berbeda. Ya. Bu, Jadi, maksud saya diambil oleh, dalam hal ini kan diambil oleh Polres Cirebon Kota kan, karena kan awalnya kan ini di Polsek awalnya, Polsek Talun yang menyatakan ini kecelakaan, kemudian juga kan kemudian bergeser. Talun itu kan di bawah kabupaten sebetulnya. Iya, tetap di kabupaten. Sedang laporan polisinya pun di kabupaten kecelakaan ya. Oke. Nah, tentang Pak Rudiana membuat laporan polisi lagi, itu bukan di kabupaten. Di Polres Cirebon Kota. Iya, kasusnya berbeda. Iya. Pembunuhan katanya ya. Nah, inilah yang diperdebatkan, inilah yang di-PK-kan. Ya monggo gitu. Oke, saya bergeser ke Bu Elsa ya. Bu Elsa, apa kemudian yang disampaikan oleh Ibtu Riana secara mendalam kepada penasihat hukumnya? Waktu itu kan Polsek Talun sudah menyatakan bahwa ini adalah kecelakaan. Tapi dasar apa yang menguatkan beliau selain bahwa punya intuisi bahwa ini adalah pembunuhan berencana? Sebetulnya setelah dinyatakan bahwa ini kecelakaan, Iya. tapi waktu melihat kondisi jenazah agak mencurigakan ya, karena hancur sekali dan banyak ada luka-luka terbuka ya, jadi trauma benda tajam. Tetapi karena ini langsung dikebumikan kan pada hari itu juga tanggal 28. Nah, tanggal 29 karena ada kecurigaan itu melihat ke barang bukti yaitu motor, kok besarnya sedikit, helmnya tidak rusak sama sekali, terus kemudian lihat handphone dan segalanya, tanggal 29 tuh ada kecurigaan tambah tinggi ya. Mengenai tidak rusak sama sekali, mohon maaf ya Bu Elsa saya potong. Kalau kita lihat kan ada dokumentasi menunjukkan ada goresan di sepeda Ya, itu motornya. maksudnya Kemudian helmnya. juga disebutkan oleh Liga Akbar kalau nggak salah waktu itu bahwa helmnya di bagian bawahnya terlepas alias juga rusak. Bagaimana menjelaskannya? Itu kita kan ada 5 saksi ya. Suroto, Aibtu Supardi, Suja, Muhyiddin, enggak ada Aib tuh enggak. Muhyiddin dan juga Tatang ya, yang menemukan, yang langsung di BAP dan juga di persidangan. Orang banyak yang menyaksikan ya karena kecelakaan, melihat ada korban. Nah, setelah dilihat, jadi sempat dibukakan helmnya atas Vina ini Suroto, dan juga celana dalamnya dari almarhum Vina tidak pada tempatnya, dan melihat itu agak terbuka, terlihat. Kemudian Aibtu Supardi bilang, tolong dibetulkan celananya supaya tidak terlihat ya di situ, dan juga pakaian-pakaiannya masih tidak ada robek atau segala rupa, dan juga celana dalamnya juga dalam keadaan baik ya, walaupun posisinya tidak pada tempatnya. Begitu lihat itu, kemudian tanggal 30 satu harian itu dia berpikir bagaimana, terus akhirnya dia melihat, pergi ke lokasi untuk menanyakan di mana sih kronologis kecelakaan itu. Nah, disitulah ketemu sama Aib dan Dede. Oke. Jadi ketemunya saat memintai keterangan, bukan pertama kali ketemu di kantor polisi sebagaimana yang disaksikan oleh Dede? Enggak, datang ke lokasi untuk mencari tahu, melihat nggak kecelakaan itu. Disitulah dapat keterangan dari mereka berdua bahwa terjadi pada malam kecelakaan, mereka tidak lihat, dan mereka juga pada saat itu tidak tahu ada korban ya, dia nggak tahu. Tapi dia menjelaskan bahwa dia melihat pada malam itu ada
2 motor yang dikejar-kejar, yang ditimpuk batu. Dan itu kemudian ban. sudah dicabut oleh Liga Akbar belakangan dan Ya, disaksikan itu muka persidangan. terserah saja ya. Oke. Dan kalau saya geser ke Mas Guntur ya, mengenai tempus alias waktu pertemuan antara Dede dan Ibtu Rudiana. Disebutkan oleh Dede pertama kali menemuinya adalah ketika di kantor polisi, dibawa oleh Aep waktu itu. Sementara Ibtu Rudiana mengaku dan menyampaikan juga kepada saya bahwa bertemunya bukan di situ pertama kali. Ketika kemudian mencari keterangan mengenai apa sebetulnya terjadi. Pada saat itu sebelum kantor polisi bertemu dulu dengan Aep dan Dede di hari yang berbeda sebelum kantor polisi. Jadi terkait dengan Dede ya, sebagaimana sudah disampaikan kemarin itu, memang dia sama sekali tidak pernah ketemu dengan Rudiana di lokasi yang pada saat dia mencari, tahu yang kita dengar selama ini katanya melakukan investigasi independen itu. Nah di situ memang tidak pernah ada Dede di tempat itu. Jadi Dede itu baru menemui, berdasarkan keterangannya itu baru menemui Rudiana itu ketika di Polresta. Pertama kali itu sesuai dengan keterangan Dede gitu. Jadi kalau dikatakan dia bertemu, itulah yang dikatakan oleh Dede keterangan yang selama ini tidak benar. Gitu. Selain bahwa disebutkan bahwa Ibtu Rudiana lah yang kemudian menskenariokan di balik nama-nama itu. Kalau iya Ibtu Rudiana menskenariokan nama-nama itu, dari mana ia tahu nama-nama itu ya? Nama-nama yang diketahui itu, jadi begini, kalau kita lihat lagi dari dari berkas perkara, ya, ini kan ada investigasi independen yang dilakukan oleh Rudiana. Dede mencari tahu sehingga bertemu dengan si Aep, ya kan, dan Dede menurut versinya Pak Rudiana. Kemudian kalau ada orang-orang beritahu yang nongkrong di lokasi tersebut, diberitahu, kemudian ditangkap. Oke. Ya kan? Nah, kan dasarnya dari situ. Oke. Gitu. Oke. Tapi bukan itu saja ya. Sekarang Aep ada di Polda Jabar. Dan sebelumnya saya juga tanyakan, itulah cerita sebenarnya ya. Jadi bukan Rudiana aja, Rudiana aja belum pernah ketemu Aep ya. Dan saya ketemu Aep dan Aep menjelaskan hal yang itu seperti dalam persidangan. Dan kemudian setelah mereka ketemu itu sebelumnya dia sempat menanyakan kepada 5 orang ini, Suroto, Muhyiddin, Supardi, Tatang, Suja. Ini ditanya sehingga semua menjelaskan itu menjadi satu analisa. Oke. Mengenai kesaksian Aep, seorang polisi tentu saja punya keraguan-keraguan terhadap apapun yang disampaikan seorang kalau tidak memiliki bukti yang cukup, apalagi sosok Pak Ibtu Rudiana adalah penyidik, sekalipun dia adalah penyidik kasus narkoba. Bagaimana melihat tudingan bahwa jangan-jangan yang diprank oleh dalam kasus ini adalah Pak Rudiana oleh Aep, atau malah sebaliknya, malah Pak Rudiana yang menskenariokannya? Yang jelas ceritanya kami sudah bertemu juga dengan Aep dan saya justru melaporkan bahwa Aep ini kami temukan dan kami jadi kuasa hukum. Justru saya memberitahukan jadi tidak ada komunikasi antara Aep dengan Pak Rudiana dan juga kebetulan kemarin saya ketemu juga dengan saksi lain yang Suroto dan yang dengan kepolisian itu kan itu polisi semua yang 4 itu. Oke. Nanti saya ke Pak Susno Duaji karena apa yang Anda sampaikan di muka persidangan peninjauan kembali Saka Tatal ini dianggap bernilai. Apakah kemudian yang Anda sampaikan ini juga akan memberikan semacam titik terang bagi kasus ini? Kita akan bahas saat lagi. Kami akan kembali untuk Anda di The Prime Show saat lagi.